Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi di HKBP Kebon Jeruk. Hari ini Senin 25 Agustus 2025. Jemaat Tuhan terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu ada ungkapan orang Batak yang mengatakan sega mat dasor, sega luhutan, yang artinya ketika fondasi atau dasar satu bangunan itu tidak baik atau tidak kuat, maka bangunannya juga akan tidak kuat dan tidak kokoh, bahkan dapat terancam untuk roboh dan rusak, bahkan hancur. Demikian halnya ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan dasar fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan kita. Baik kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani. Karena ini adalah hal yang sangat mendasar dalam hidup kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik, kokoh, kuat, dan sehat, baik jasmani dan rohani. Tentu kita tahu bagaimana jemaat di Korintus, di mana mereka meletakkan dasar dari bangunan persekutuan mereka adalah dari pikiran mereka, selera mereka, dan juga sesuai dengan apa keinginan mereka. Itu sebabnya terjadi perselisihan di sana, karena mereka mengkultuskan beberapa pelayan, yaitu Paulus, Kefas atau Petrus, dan juga Apolos, dan ada yang mengatakan dirinya bahwa mereka adalah kelompok dari golongan Yesus. Nah, dengan dasar pikiran atau dasar seleranya, bukan dasarnya di dalam kebenaran, maka mereka memiliki cara pandang masing-masing, sehingga bangunan persekutuan itu tidak baik ketika ada 4 model pikiran atau fondasi yang berbeda, sehingga terjadi ketimpangan di dalam satu persekutuan, sehingga terjadi perselisihan di antara anggota jemaat, dan itu suatu hal yang tidak baik di mata Tuhan, bahkan tidak baik di tengah-tengah persekutuan itu sendiri. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa dasar dari kehidupan kita, dasar dari bangunan kehidupan kita, baik bangunan jasmani dan rohani, itu adalah Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus Kristus menjadi dasar kehidupan kita, fondasi kehidupan kita, maka bangunan kita juga akan ditentukan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus sudah menjadi dasar fondasi kehidupan kita, maka kualitas Yesus itu justru yang membangun dan menguatkan dan membuat hidup kita kokoh dan tangguh di dalam perjalanan kehidupan kita. Hal yang pertama yang boleh kita lihat ketika Tuhan Yesus sudah menjadi dasar fondasi kita adalah kita sudah dikuduskannya oleh pengampunan dosa. Berbahagialah kita ketika dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita dilayakkan untuk hidup kudus, dan kekudusan menjadi bagian dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan itu menjadi tanda atau keadaan kita di mana kita dilayakkan berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu tetap ada, baik dan sempurna. Hal yang kedua yang bisa kita lihat ketika kita sudah menempatkan, bahkan menjadikan Tuhan Yesus menjadi dasar kehidupan kita, maka kita terpelihara dengan baik, di mana firman Tuhan selalu menuntun kita dan mengarahkan kita ke jalan yang benar, sehingga kita tidak akan sesat di jalan. Kemudian hal yang ketiga yang boleh kita lihat ketika Tuhan sudah menjadi dasar fondasi kehidupan kita, maka kita mendasarkan segala sesuatu, apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang akan kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, semuanya digerakkan, dikendalikan oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh firman-Nya, ajarannya, dan
kebenarannya, sehingga tidak ada sedikit pun dari hati, pikiran, dan perkataan dan perbuatan kita yang tidak digerakkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lalu kemudian hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu ketika Tuhan sudah menjadi fondasi kehidupan kita, maka Tuhan menjadi dasar bagaimana kita untuk membuat pilihan dan bagaimana kita membuat keputusan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali setiap hari kita membuat keputusan-keputusan, baik keputusan kecil atau keputusan besar, tetapi kadang-kadang kita bingung bagaimana membuat keputusan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjadi dasar untuk membuat pilihan atau membuat keputusan dalam hidup kita, maka akan baiklah keadaan kita, dan kita tetap berada di dalam pengawasan dan berada di dalam seizin Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketika kita memiliki dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri, maka kita dapat menghadapi segala cobaan dan godaan yang mungkin dapat menyesatkan kita, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus ada pada kita, maka kita memiliki kekuatan dan kuasa untuk menghadapi cobaan dan untuk melawan godaan. Nah, dengan demikian, baiklah bangunan kehidupan kita. Baiklah kehidupan dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani kita, karena dasar dan fondasi yang kuat itu sudah ada dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mau menjadi dasar kehidupan kami, dan kami mau menyambut dan dengan rasa syukur bahwa Engkaulah fondasi, kekuatan, dan dasar yang kuat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terbangun dengan kekuatan dan kuasa-Mu, sehingga kami dapat mengerjakan, melanjutkan, dan menjalani hidup ini di dalam penyelenggaraan Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini kami akan memulai hari kami, dan kami bersyukur ya Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru Tuhan berikan, sehingga kami dapat mengerjakan segala sesuatu hari ini dan selanjutnya dengan kasih karunia-Mu dan juga dengan pemeliharaan-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan dalam segala aktivitas hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami mengingat ada jemaat yang berduka cita, Tuhan hiburlah mereka. Jika ada jemaat ya Tuhan yang kurang sehat, kurang sempurna dalam kesehatan, sempurnakan, pulihkan ya Tuhan, agar mereka dapat bersuka cita dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Engkau memberikan kesehatan dan panjang umur bagi mereka, agar berkelimpahanlah sukacita mereka, dan mereka dapat bersyukur kepadamu. Berkati yang bekerja, apa yang mereka kerjakan berhasil. Bagi yang masih belum dapat pekerjaan, Tuhan bantu mereka untuk menemukan pekerjaan yang baik. Bagi anak-anak kami ya Tuhan yang masih dalam pendidikan, Tuhan berkati agar mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Jadikan semua anak-anak-Mu ya Tuhan anak yang pintar, cerdas, baik, dan takut akan Tuhan. Berkati segala program gereja-Mu ya Tuhan, agar segala
program dan rencana dapat berjalan dengan baik, tentu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh pelayan ya Tuhan, agar semuanya dengan sukacita dan juga dengan kuasa dan tenaga-Mu mengerjakan dan melakukan segala pelayanan yang dipercayakan. Bapa di surga, banyak hal yang kami rindukan dalam hidup ini, Tuhan nyatakan di waktu yang tepat, sehingga kami melihat kebaikan-Mu selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.